Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Ahmad rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang taubat, kemudian tentang pentingnya keselamatan dan sehatnya hati kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian berikutnya adalah istiqamah, keharusan untuk istiqamah, komitmen dengan agama kita, memeluknya, meyakininya, mengamalkannya. Dan di kesempatan ini kita membahas tentang pentingnya ilmu. Untuk bertaubat kita membutuhkan ilmu. Dengan kita mengetahui perbuatan kita ini benar atau salah, disitulah kita bisa bertaubat. Kalau kita tidak memiliki ilmu untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah, maka bagaimana kita akan mengetahui kalau diri kita ini terjatuh pada kekeliruan? Sehingganya bagaimana mungkin kita akan bertaubat kalau kita tidak menyadari ada kekeliruan dalam diri kita. Taubat itu adalah langkah setelah kita mengetahui ada yang keliru dalam diri kita, sehingga kita butuh ilmu. Yang kedua, untuk memperbaiki hati kita. Untuk memperbaiki hati kita, kita membutuhkan ilmu supaya kita bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi hati kita, mana yang justru membuat hati kita berpenyakit, mana yang membuat hati kita sehat. Membutuhkan ilmu, apalagi istiqamah. Untuk istiqamah, komitmen memeluk Islam dan mengamalkannya, terlebih lagi di waktu-waktu yang semakin banyak godaan, maka ilmu di situ berperan penting. Ilmu agama di situ berperan penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, mengatakan jima'ul khair an yasta'ina billahi subhanahu fi talaqil ilmil mawruthi 'anin nabi. Kunci segala kebaikan, kunci dari segala kebaikan itu, kalau
seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu kunci kebaikan. Jadi kalau seseorang itu terilhamkan untuk meminta bantuan kepada Allah dalam mendapatkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama, maka artinya dia melangkah kepada pintu semua kebaikan. Fa innahu walladzi yastahiqqu an yusamma ilman, karena ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itulah yang layak dan pantas disebut ilmu. Ya, ilmu agama itulah yang pantas dan layak disebut ilmu. Wa ma siwahu imma ayakuna ilman fala yakun nafi'an wa imma alla yakuna ilman wa in sumya bihi. Adapun yang lainnya selain ilmu yang diwariskan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama, maka ya bisa jadi bermanfaat kalaupun disebut ilmu, ya bisa jadi ya tidak layak disebut ilmu. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat sangat penting, itu ilmu agama sangat penting. Ya, setiap kali kita memulai majelis selalu kita membaca doa yang selalu dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, terutama kalau di pagi hari membaca doa ini. Ya, terutama kalau di pagi hari membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang halal dan baik, rizki yang halal dan bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, serta aku mohon kepadamu amal yang engkau terima. Ya, ini doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak sekali doa memohon ilmu. Ya, meneladani dalam Al-Quran, Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, menunjukkan urgensi dan pentingnya ilmu agama. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya, wa qul rabbi zidni ilma, itu Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu setelah diajari oleh Allah caranya belajar. Ya, wala ta'jal bil Qur'an, ya, min qabli ayyuqdha ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Jangan buru-buru belajar. Kamu kalau belajar jangan terburu-buru. Ya, kata Allah, jangan terburu-buru kamu menirukan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Jibril sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Ya, jadi Allah ajarkan tata caranya supaya tidak terburu-buru dalam belajar, dan belajar itu ya melalui guru, kemudian berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Kalau seseorang itu dia tidak lagi memperhatikan ilmu sehingga dia
berbuat, mau bicara, mau ngomong, mau berbuat, mau berpikir, mau berkeyakinan hanya berdasarkan hawa nafsu, maka hakikatnya dia mengikuti setan. Maka hakikatnya dia mengikuti setan. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi' kulla syaitanin marid. Ada orang itu yang tidak peduli dengan ilmu. Lebih parah lagi, dia sudah tidak peduli dengan ilmu agama, nggak mau mempelajari ilmu agama, dia malah menentang Allah Azza wa Jalla, mendebat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi orang ngaku Islam itu ya sholat ditentang, ya ngapain sholat, buang-buang waktu. Jadi orang ngaku Islam itu ya berpuasa Ramadan, ngapain puasa, ya itu ngabis-ngabiskan anggaran, ya. Jadi orang Islam itu ya haji, bayar zakat. Ngapain bayar zakat, itu capek-capek zakat, hanya memancing orang untuk miskin, ya, orang lain yang capek kerja. Jadi dia tidak peduli dengan ilmu agama. Ketika ada perintah-perintah Allah, dia tentang. Nah, yujadilu fillahi bighairi ilm. Ya. Ngapain haji, cuman bikin kaya Arab Saudi aja, ya. Tentang dengan tanpa ilmu, ya. Dia kenapa? Ayat tabi kulla syaitanin marid. Karena yang dia ikuti itu adalah setiap setan yang durhaka. Jadi dari ayat ini kita punya pelajaran, ya. Kita ini punya dua pilihan dalam hidup, ya. Kita punya dua pilihan, mengikuti ilmu atau mengikuti setan. Mengikuti ilmu atau mengikuti setan. Kalau kita mengikuti ilmu, kita butuh proses belajar. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Butuh proses belajar. Dan Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum wal ilmu bitahallum. Ya. Ilmu itu didapat dengan belajar. Ya. Kata Umar bin Khattab, ya, ta'allamul ilma qabla an tasudu. Kalian rajin-rajinlah belajar ilmu agama sebelum tua, sebelum usia tua datang menyapa kalian, ya. Atau mengikuti setan. Kalau mengikuti setan nggak perlu belajar, ya, nggak perlu mengenal karakter setan dan sebagainya. Asalkan nggak ngikutin ilmu agama, otomatis dia ngikutin setan, ya. Ketika Nabi Adam diusir, Allah berfirman apa? Qala bi'tu minha jami'an ba'dzukum li ba'dzin adu fa imma ya'tiyanakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah berkata kepada Adam, kalian semuanya turun ke bumi, ya, kalian wahai Adam dan iblis, kalian semuanya turun ke bumi, satu sama lain kalian saling bermusuhan. Kalau datang wahyu dariku, yaitu ilmu. Kalau datang ilmu dariku, ya, maka siapa di antara anak cucu Adam yang mengikutinya, berarti dia mendapatkan petunjuk, ya. Fala yadhillu wa la yashqa. Kalau dia mengikuti ilmu yang aku wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, la yadhillu wa la yashqa. Dia enggak akan tersesat hidupnya dan tidak akan sengsara hidupnya, ya. Nah, terus kalau enggak mengikuti ilmu, wa man a'rada an dzikri, siapa yang menolak
mengikuti ilmu yang aku wahyukan kepada para nabi, ya, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, yang sempit. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, yang sempit. Dunia dan akhirat. Ya kan, orang kalau nggak punya ilmu kan repot. Ya, orang itu nggak punya ilmu repot. Ya, ilmu yang sepele aja, ilmu soal makan aja. Orang soal makan nggak punya ilmu itu berapa banyak siswa keracunan. Ya pakai ilmu itu. Ya, pakai hawa nafsu, ngikutin setan, nggak pakai ilmu. Ya, ada ilmunya, mau makan aja ada ilmunya. Makanan yang dimakan ada ilmunya. Ya, kalau dia nggak mengikuti ilmu, berpaling dari ilmu yang kami wahyukan kepada para nabi, fa innalahu ma'isyatan dhanka, nahsyuruhu yaumal qiyamah. Lebih berat lagi kalau di dunia ini ilmu sudah diturunkan oleh Allah kepada para nabi, diajarkan kepada umat manusia, bahkan dibukukan, digelar berbagai majelis-majelis ilmu, bahkan diajari doa-doa ilmu. Kok dia menolak, berpaling, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia protes, kenapa kok saya dibangkitkan buta ya Allah? Dulu kan saya bisa melihat. Ya begitu itu, dulu kamu datang ilmu kepada kamu, ya, tapi kamu menelantarkannya, ya, kamu tidak memperdulikannya, maka sekarang kamu juga ditelantarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ilmu, ya. Jadi kita punya pilihan mengikuti ilmu atau mengikuti setan, ya. Ilmu agama atau mengikuti setan. Di antara doa Nabi tadi satu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini cocok dibaca di pagi hari. Cocoknya dibaca di pagi hari. Ya, di waktu setelah subuh baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu agama, minta rezeki yang halal, dan minta amal yang diterima. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kata Syekh Abdul Razzaq, man yata'ammal hadha ad-du'a al-'azima yajid anna al-ityana bihi fi hadha al-waqt ba'da salati subuh fi ghayatil munasabah li'anna subah wa bidayatul yaum wa muftatahahu. Ya, kalau kita membaca doa ini di pagi hari itu sangat tepat sekali. Karena pagi hari setelah subuh itu merupakan, ya, awal hari, pembuka hari. Wal muslim laisa lahu matma' fi yaumihi illa tahsil hadhil ahdaf al 'azimah wal maqasid al jalil al madhkur fi hadal hadis. Seorang muslim yang waras keislamannya, tiap pagi untuk menjalani hari-harinya dia itu tidak akan punya, ya, tujuan kecuali 3 hal ini, ya, pengetahuan, rizki, dan amal. Ini seorang muslim, ya. Nggak ada orang Islam kok yang dimaukan cuman ilmu aja, nggak mau rezeki. Nggak ada, nggak bisa orang pengennya dapat ilmu aja nggak dapat rezeki, ya, apalagi nggak ngamal. Nah, nggak waras keislamannya, ya. Atau yang penting rezeki saja, tiap pagi bangun tidur sudah yang muncul di memorinya hitung-hitungan rezeki semua. Nggak pengen ilmu, nggak pengen ngamal, pokoknya rezeki aja, ya. Nggak ada bedanya dengan hewan, ya. Hewan itu juga gitu, ya. Atau pengen amal saja, maunya ngamal, pagi pergi masjid, ya, maunya ngamal aja, nggak mau belajar ilmu, nggak mau cari rezeki juga nggak mau. Nah, orang Islam nggak bisa lepas dari 3 ini. Orang Islam yang sehat nggak bisa lepas dari 3 ini. Ya, setiap harinya itu dia menginginkan tambahan ilmu, menginginkan tambahan ilmu yang bermanfaat buat dia, menginginkan rezeki yang halal, yang berkah, dan amal. Ya, menginginkan, ya, dimudahkan untuk beramal sehingga amalnya diterima. Ya, maka doa ini tepat sekali dibaca di pagi hari, ya.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang lain ya sebagai penutup ya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Anas ibn Malik, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, ya berikan manfaat kepadaku dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Jangan sampai ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku ini malah jadi hujatan buatku, ya, jadi bumerang buatku, yaitu aku tidak bisa mengamalkannya. Jangan sampai ya Allah, apalagi aku menggunakannya untuk keharaman, jangan untuk maksiat, jangan ya Allah, ya. Tapi ya Allah, berikan aku manfaat melalui ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Lalu ajarkan kepadaku ilmu yang baru, yang lainnya lagi yang bermanfaat buat aku dunia dan akhiratku. Ya. Berikan aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan ilmunya kepadaku ya Allah, dan ajarkan ilmu yang baru kepadaku yang bermanfaat untukku, duniaku dan akhiratku. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Dan terus tambahkan kepadaku, rizkikan kepadaku ilmu yang Engkau memberikan manfaat kebaikan kepadaku melalui ilmu tersebut. Ya, ini doa minta ilmu. Karena Nabi SAW itu memerintahkan umatnya untuk meminta ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama yang bermanfaat dunia akhirat, ilmu dunia yang bermanfaat dunia akhirat, dan agar memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, kita diajari supaya minta perlindungan dari ilmu yang merugikan kita, enggak bermanfaat, merugikan dunia akhirat kita, baik itu ilmu yang dianggap ilmu agama ataupun ilmu dunia yang merugikan kita. Kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, barakallahu fikum. Jadi ya, inti dari apa yang kita baca di petang ini adalah pentingnya ilmu untuk kita bisa bertaubat, kita bisa menata hati kita, ya, kita bisa mengobati hati kita, dan kita bisa barakallahu fikum istiqamah memegangi agama kita ini. Ya, itu adalah dengan kita terus berdoa minta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita terus menempuh jalan ilmu, ya, kita belajar. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.